Saudaraku, sahabatku, dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami, Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Pagi ini kami akan mengajak untuk ngobrol-ngobrol pagi bersama Kepala Pasar Perumda Pasar Pademangan Timur dengan Bapak John Kakban. Dan marilah ikuti wawancara kami bersama Pak John di kantor Kepala Pasar Pademangan Timur di lantai 3 area parkir. Yuk kita ikuti. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dalam perkembangan pasar sangat tertarik sekali. Pertama dalam pembinaan sampah, lingkungan, taman. Ini timbulnya dari apa nih Pak? Inspirasi ini gitu? Kalau inspirasi itu saya selalu pengen gini loh. Saya selalu pengen tempat kerja kita itu bersih. Gitu. Tempat usaha pedagang itu bersih. Kalau bersih nyaman, pedagang juga senang datang ke pasar Pademangan Timur. Jadi kita selalu harus mengupayakan tempat kita bersih, nyaman, rapi, sehingga masyarakat juga, pengunjung juga senang datang ke pasar Pademangan Timur. Taman udah bersih, pasar lingkungan udah bersih. Daya tarik untuk pasar sekarang ada informasi untuk mengikuti apa Pak? Pasar lomba digitalisasi pasar. Lomba digital pasar. Ini maksudnya apa nih Pak? Iya, jadi begini. Sekarang ini kan apa-apa sudah serba digital. Mau bayar makan bisa scan pakai handphone, mau belanja sekarang sudah pakai pembayaran digital gitu loh. Nah, jadi kita pasar Pademangan Timur menjadi salah satu peserta lomba untuk lomba digitalisasi pasar di DKI Jakarta. Ini programnya Pak Gubernur nih. Nah, jadi apa sih lomba digitalisasi pasar itu? Jadi kita harap di setiap tempat usaha itu ada transaksi digital, jadi nggak harus selalu bawa uang cash gitu. Takutnya ada yang masyarakat atau pengunjung pasar tuh yang nggak bawa uang cash gitu. Nah, tapi ketika di kiosnya itu nggak bisa bayar pakai handphone kan akhirnya pedagang kita yang susah gitu loh. Nah, makanya kita sekarang di pasar Pademangan Timur diminta ikut lomba dan menjadi tim yang kita kolaborasi itu dari Bank BNI. Nanti Bank BNI akan datang ke masing-masing tempat usaha. Nanti akan dibuatkan QRIS nanti gitu loh. Nah, QRIS itu untuk apa? Jadi kalau ada pengunjung atau pedagang atau pembeli yang nggak bawa uang cash, bisa bayar pakai online gitu loh. Jadi ini memudahkan untuk pedagang kita. Jadi ada transaksi yang memang bisa cash, nah sekarang bisa ditingkatkan lagi ke pembayaran yang digital. Dengan Bank BNI, ya. Belum kerjasama dengan bank lain gitu ya? Itu harus buka tabungan atau gimana? Nanti dari Bank BNI akan membuatkan QRIS, nah masing-masing pedagang. Jadi kita harap para pedagang ikut serta ketika nanti dari teman-teman dari tim BNI datang ke tempat usaha, nah itu diikutin tuh, bikin persyaratan untuk buat QRIS-nya tuh gitu loh. QRIS-nya itu atas nama pemilik toko atau siapa yang di situ yang jaga, yang biasa melayani transaksi keuangan. Nah, jadi untuk mempermudah pedagang kita gitu loh, itu sebenarnya. Jadi bukan atas nama pemilik toko ya? Penjaga pemilik toko boleh, atau siapa yang di situ memang yang lebih melek digital boleh gitu loh. Masalah. Ini melayani collection sayur mayur dan lain-lain nggak nih Pak? Semuanya melayani. Jadi sekarang itu memang belanja itu udah digital sih. Nggak mau beli sayur, mau beli baju, mau beli apa tuh. Apalagi anak-anak muda sekarang itu kan malas bawa uang kemana-mana. Taunya kalau bayar itu buka aplikasi handphone, scan bayar. Nah gitu loh. Jadi kita harus siap nih sebagai yang pemilik usaha. Kita juga harus siapin QRIS-nya. Jadi kalau mereka belanja nggak bawa uang cash, bayar scan bisa, uangnya masuk ke kita. Nah itu dia.
melayani apa khusus yang di dalam pasar, apa termasuk ruko-ruko di kiri kanan pasar nih Pak? Saat ini kita fokus di pasar Pademangan Timur dulu. Oh, oke. Nah, kita harap nih sampai nanti, ini kan juga dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 nih. Nah, jadi kita harap tuh pasar kita itu betul-betul pedagangnya tuh sudah punya melek digital lah gitu loh. Jadi jangan anggapan orang-orang tuh, ini pedagang tradisional nih, dikit-dikit cash, dikit-dikit cash. Nggak ada nih orang yang ngerti-ngerti digital gitu loh. Nah, sekarang kita siapkan bahannya. Nah, barang pedagang ikut mengikuti, ya harapan kita nanti ke depannya semua transaksi di sini nggak perlu pakai uang cash lah, pakai digital aja, biar pedagang juga nggak pusing harus store lagi ke bank duitnya, gitu kan capek juga, gitu kan terkena admin lagi kan gitu loh. Itu dia. Gratis banyak? Gratis. Ini dari BNI gratis, dibuat QRIS-nya secara gratis. Bahkan nanti katanya kalau yang sementara ini, kalau mau yang buka itu nanti dikasih gimmick-gimmick lah. Ada yang ngasih payung apa kemarin kita tim penilainya udah datang. Yang untuk tim penilai pertama itu dari BPBUMD. Baru perang? Ya, BPBUMD ini pimpinan kita di DKI yang membidangi kita gitu loh. Kemarin sudah ngecek, ya pedagang kita lumayan sudah banyak yang pakai QRIS, ada mesin edisi, ada yang Shopee gitu loh. Nah, cuman sama harapannya dengan kita, mudah-mudahan semua pedagang nanti punya pembayaran digital. Ya, pertanyaan yang agak luar biasa dikit nih Pak Jan. Dengan berkembangnya online, belanja dengan online ya, dan juga kita lihat pasar kita sebagian pedagang juga apa itu bangkrut atau pindah dagang, itu untuk daya tarik pasar kita gimana, ada nggak untuk nanti dari Perumda Pasar Jaya untuk pelatihan online lah bagaimana gitu Pak Jan? Nah, ini sebenarnya semua bagian dari sana nih gitu. Jadi yang saya bilang itu, pertama sebelum kita masuk ke era digitalisasi pasar, atau maksudnya orang-orang kan sekarang taunya dikit-dikit beli online gitu loh. Nah, makanya saya bilang tuh pasar kita yang pertama itu harus siap dulu tuh dari masalah kebersihannya, jangan bau, jangan kotor, supaya ingat seorang tuh kalau belanja ke pasar Pademangan Timur tuh enak, nyaman gitu loh. Nah, terus yang kedua nih, ini kan lagi digitalisasi pasar nih gitu loh. Ini nanti akan mendorong para pedagang itu juga nanti ikut nih, ngerti nih, wah ternyata transaksi digital begini, akhirnya melek handphone. Karena kan ada beberapa pedagang tuh yang udah jualan pakai Shopee, ada juga yang pakai Tokopedia. Nah, ternyata kan ada nilai lebihnya tuh, bisa menambah penjualan lah. Ada pedagang kita yang live TikTok gitu loh. Nah, memang sekarang kalau kita nggak ngikutin nih tren, wah kita yang tersisih nih. Nah, ini nih keadaan nih gitu loh. Cuma ya kita selalu berupaya lah bagaimana supaya di pasar kita itu selalu tetap ada aktivitas pengunjung, ramai, itu terus kita upayakan ke depan. Yang pasti pedagang dan pengelola pasar harus selalu kompak supaya apapun program-program yang kita lakukan itu baik buat pedagang dan juga pasar kita nanti makin baik ke depannya. Ada toko koleksen, ada sayur mayur, ada toko emas. Toko emas makin banyak di pasar kita nih Pak. Apa daya tariknya, maksudnya setelah Pak John dalami, kenapa nggak berpengaruh toko emas? Toko pakaian sangat, sekarang agak lesu. Ya. Itu kalau saya bilang tren sih ya. Mungkin sekarang saat ini mungkin kalau namanya pedagang kan harus mengikuti selera pembeli nih kalau saya bilang. Mungkin saat ini di pasar Pademangan Timur tuh selera pembelinya sekarang emas kebanyakan nih. Duitnya juga mungkin makin banyak nih yang punya yang di wilayah kita gitu kan. Nah, tapi bukan berarti kita pedagang pakaian juga itu wah ini kita nggak laku nih, enggak. Kita ya barang-barang kita nih nyari upaya gitu. Mungkin nanti ada timingnya, mungkin ketika anak sekolah atau apa ya kita nanti barang-barang lah bikin promosi apa gitu loh. Memang harus peran serta aktif kita semua gitu loh, supaya apa? Supaya pasar kita ramai, pengunjungnya banyak, yang punya toko juga makin sukses kantongnya gitu loh.
Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Imbauan terakhir nih Pak John. Siap. Saya lihat dari Pak John masuk ke Pasar Perumda Jaya Pademangan Timur, perubahan kata orang itu sangat signifikan ya. Amin. Mulai dari kebersihan dan tata ruangan, pertamanan dan sebagainya, ya adalah perubahan. Yang namanya setiap pemimpin itu ada perubahannya. Apa imbauan kepada warga sekelilingnya, atau pedagang pasar, atau warga bertamu ke pasar kita, Pak? Ya, yang pertama buat para pedagang. Jadi buat para pedagang, kita suka menghimbau tuh masalah kebersihan, sampahnya jangan dibuang sembarangan, itu barang-barang diikuti gitu loh. Karena ada petugas kebersihan nih, kalau dia lewat, nih sampahnya diambil gitu loh. Nah, terus juga buat warga-warga kita nih, warga-warga wilayah Pademangan nih, dan sekitarnya ya? Iya, warga sekitarnya lah. Yeah. Mungkin sekitarnya yang banyak nih, yang masih suka buang sampah ke Pasar Pademangan Timur, betul loh. Kalau situ buang sampah ke Pasar Pademangan Timur, pasar ini jadi jelek dan kumuh, yang rugi itu adalah para pedagang di Pasar Pademangan Timur gitu loh. Setiap tempat itu kan RT, kelurahan itu semua kan punya tempat sampahnya. Jadi jangan lagi setiap pagi, setiap sore itu lewat di Pasar Pademangan Timur hanya untuk buang sampah. Kalau bisa belanja ke sini, habisin duitnya. Gitu. Iya, ada. Demikian Pak John, mudah-mudahan sukses sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan melaporkan dari Pasar Perumda Pasar Jaya. Lupa di like, di komen, di subscribe. YouTube. Saudaraku, sahabatku, sebelum kami wawancara dengan Bapak John Kakban selaku Kepala Pasar, sehari sebelumnya datanglah kunjungan dari BPBUMD, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi lomba digitalisasi pasar 2025 DKI Jakarta. Dari 143 pasar yang ada di DKI Jakarta di bawah naungan Perumda Pasar Jaya, hanya 20 pasar yang diikutkan lomba digitalisasi pasar 2025 tingkat DKI Jakarta. Salah satunya adalah termasuk Perumda Pasar Pademangan Timur. Mudah-mudahan kita berdoa Pasar Pademangan Timur tetap semangat dalam melaksanakan lomba digitalisasi. Saudaraku, sahabatku, demikianlah cuplikan kami atau liputan kami dari Perumda Jaya Pasar Pademangan Timur. Jangan lupa subscribe and like, share, dan tonton terus konten-konten kami. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News. Terima kasih.
Lapau Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapau Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapau Nasi Jaya Ajo.